4 pengumuman penting bagi pensiunan hari ini terakhir 31 Juli 2025. Pensiunan jangan ketinggalan. Jelang pencairan gaji yang akan dilakukan pada besok 1 Agustus 2025. Berikut adalah penjelasan Taspen terkait dengan gaji pensiun apakah jadi naik. Mari kita simak informasi selengkapnya. Bapak Ibu, menjelang pencairan gaji yang akan dilakukan pada besok 1 Agustus 2025, ada 4 poin utama yang akan kita bahas dalam video kita kali ini. Yang pertama adalah terakhir hari ini, 31 Juli 2025, sederet hal yang perlu Bapak Ibu lakukan agar pencairan besok tidak terkendala atau gaji bisa cair tepat waktu. Kemudian yang kedua, ada informasi terkait dengan perpindahan gaji pensiun yang pindah ke pos yang akan berlaku di 1 Agustus 2025. Serta jadwal lapor SPTB yang kembali diingatkan oleh Taspen yang jangan sampai ketinggalan karena sederet manfaat atau dampaknya akan terasa jika lupa lapor SPTB. Serta kenaikan gaji dan nominal baru di Agustus. Apakah gaji naik di 2025? Berikut ada penjelasan dari Taspen. Kita masuk di informasi pertama. Terakhir hari ini, 31 Juli 2025, Bapak Ibu harus segera melakukan update atau pembaruan terhadap aplikasi Andal. Nah, ternyata masih banyak juga pensiunan yang masih belum beralih ke aplikasi Andal dan masih menggunakan aplikasi autentikasi. Nah, di sini ada pertanyaan, kalau sebelumnya sudah pakai aplikasi Taspen autentikasi untuk autentikasi pensiun, apakah untuk autentikasi di aplikasi Andal by Taspen yang baru ini harus daftar lagi atau cukup masukkan nomor Taspen saja katanya. Jadi Bapak ini masih menggunakan Taspen autentikasi ya, dan mau beralih nih sepertinya ke aplikasi Andal, apakah harus daftar lagi? Nah, kata Taspen, apabila sobat sebelumnya sudah pernah autentikasi dan berhasil menggunakan aplikasi Taspen autentikasi, maka sobat tidak perlu melakukan pendaftaran akun maupun login untuk autentikasi dengan menggunakan aplikasi Andal by Taspen. Untuk melakukan autentikasi pada aplikasi Andal tanpa login akun, berikut langkah-langkahnya. Jadi bagi Bapak Ibu yang sebelumnya sudah pernah melakukan autentikasi dengan aplikasi autentikasi, cukup login, cukup pilih menu autentikasi saja tanpa login. Jadi bisa. Jadi untuk melakukan autentikasi pada aplikasi Andal by Taspen tanpa login, nah Bapak Ibu download, kemudian install aplikasinya dan langsung pilih menu autentikasi. Jadi tanpa registrasi lagi, kan dulu di aplikasi lama Bapak Ibu sudah daftar akunnya, jadi tidak perlu lagi registrasi. Ya, cukup pilih menu autentikasi, kemudian inputkan nomor Taspen. Setelah itu silakan melakukan pengambilan gambar wajah atau selfie. Dan selesai autentikasinya. Nah, tetapi bagi Bapak Ibu yang merupakan pensiun baru nih, nah tentu harus mendaftar akun terlebih dahulu. Jadi pensiun-pensiunan lama yang sudah pernah menggunakan Taspen autentikasi itu tidak perlu lagi daftar akun. Cukup untuk autentikasi langsung pilih menu autentikasi saja. Jadi langsung connect dia tanpa login akun lah ya. Nah, kemudian apakah harus buat akun dulu? Nah, kalau pensiun baru ya, kalau pensiun lama tidak. Nah, ini jawabannya. Nah, apakah harus buat akun dulu di aplikasi Andal katanya? Nah, kami informasikan apabila saat ini untuk keperluan autentikasi tidak perlu daftar atau masuk. Nah, jadi untuk autentikasi ini Bapak Ibu tidak perlu daftar atau masuk, langsung pilih menu autentikasinya saja. Nah, ya kan? Tapi kalau memang untuk mau melakukan layanan-layanan lainnya, tentu Bapak Ibu harus login dulu. Bagi pensiun-pensiun lama tentu akunnya sudah ada ya, tinggal login saja dengan menggunakan akun lama. Kalau tidak ya, kalau misalnya tidak bisa login dengan akun lama, otomatis buat akun dulu. Nah, di sini ada pertanyaan juga terkait dengan akun ini yang masih menjadi misteri. Sudah registrasi Andal tapi belum bisa login. Nah, jadi Bapak Ibu, di sini ada komentar ibunya sudah melakukan registrasi di aplikasi Andal, tapi sampai saat ini belum bisa login. Ternyata apabila Bapak Ibu sudah daftar, melakukan pendaftaran akun, akan muncul pemberitahuan verifikasi admin atau belum dapat login akun. Artinya, data yang didaftarkan sedang dalam proses verifikasi terlebih dahulu oleh tim terkait. Jadi ketika Bapak Ibu itu sudah daftar, itu menunggu dulu nih
menunggu dulu sampai diverifikasi oleh admin. Dan berapa lama waktunya? Kata Taspen adalah 3 kali 24 jam, tidak termasuk hari libur. Nah, apabila nanti proses verifikasi sudah selesai, maka akan ada notifikasi SMS registrasi akun berhasil melalui nomor handphone yang telah didaftarkan. Jadi ketika registrasi, tunggu dulu diverifikasi oleh admin. Setelah diverifikasi, barulah nanti ada pemberitahuan bahwa pendaftaran ibu bapak itu berhasil. Nah, kita masuk di informasi selanjutnya. Yang kedua adalah gaji pensiun yang tiba-tiba dipindahkan ke kantor pos. Nah, mulai 1 Agustus 2025, Bank Bukopin pindah ke kantor pos. Kalau sebelumnya di Juli itu BTPN dan BBS saja, sekarang Bank Bukopin juga pindah ke kantor pos. Jadi, di sini ada yang bertanya, kenapa kantor bayar mama saya tiba-tiba pindah sendiri dari Bukopin, cabang Sorong, pindah ke kantor pos Manokwari? Padahal tidak ada pengajuan dari yang bersangkutan dan terpindah jauh sekali. Jadi, para pensiun ini bertanya, kenapa tiba-tiba dipindahkan, apalagi lokasinya jauh ya. Kenapa Taspen seenaknya memindahkan tanpa ada pengajuan katanya. Nah, memang Taspen itu akan memindahkan secara otomatis tanpa pengajuan. Apabila Bapak Ibu memenuhi kriteria yang telah ditentukan Taspen, maka Bapak Ibu akan dipindahkan secara otomatis. Bapak Ibu nanti hanya akan menerima pemberitahuan bahwa Bapak Ibu telah dipindahkan. Nah, ini kata Taspen ya. Jadi per bulan Agustus 2025, seluruh penerima pensiun yang di Mitra Bayar KB Bank akan dipindahkan ke kantor pos. Apa saja kriteria yang termasuk orang-orang yang akan dipindahkan? Yang pertama itu adalah penerima pensiun sendiri, janda, duda. Kemudian usia penerima di atas 65 tahun. Kemudian golongan 1 sampai 4B, kecuali pejabat negara dan golongan 4C. Kemudian selain penerima pensiun sendiri, yaitu hakim, kemudian tidak terflagging di mitra bayar yang lama. Kemudian sobat dapat melakukan pengambilan gaji di kantor pos terdekat. Jadi kalau hakim kayaknya tidak dipindahkan ya. Nah, itulah beberapa kriteria pemindahan. Kemudian kita masuk di lapor SPTB yang di sini juga Taspen mengingatkan bahwa kami informasikan terkait dengan pelaporan SPTB itu sampai bulan Agustus. Jadi kalau Bapak Ibu masih bertanya lapor SPTB sampai kapan, waktunya adalah sampai bulan Agustus. Dan disarankan Taspen untuk segera dilakukan pelaporan SPTB. Jangan sampai nanti gaji Bapak Ibu terlambat pencairannya, atau terkendala, atau tidak cair, atau tertahan gajinya. Nah, kemudian, kenaikan gaji dan nominal baru bagi pensiunan. Menjelang Hari Kemerdekaan RI, tentu wacana kenaikan gaji pokok pensiun pegawai negeri sipil kembali mencuat di ruang publik. Banyak pensiunan berharap akan ada penyesuaian nominal gaji guna mengimbangi kenaikan biaya hidup. Namun hingga akhir Juli 2025 belum ada keputusan resmi dari pemerintah terkait dengan hal tersebut. PT Taspen sebagai badan yang bertugas mengelola dan menyalurkan dana pensiun PNS, memastikan bahwa pihaknya belum menerima regulasi atau surat edaran terkait kenaikan gaji pensiun. Saat ini Taspen belum menerima surat edaran resmi dari pemerintah mengenai kenaikan gaji untuk peserta pensiun, tulis Taspen. Dengan demikian, hingga awal Agustus 2025, besaran gaji pokok pensiunan masih mengacu pada peraturan pemerintah nomor 8 tahun 2024. Nah, adapun rincian gaji pokok pensiun yang akan cair berapa? Nah, apakah ada kenaikan gaji di awal bulan? Nah, jadi info kenaikan gaji pensiun awal bulan apa benar? Kata Taspen, saat ini tidak ada regulasi resmi dari pemerintah terkait kenaikan gaji maupun tunjangan pensiun. Nah, ini sudah dijelaskan oleh Taspen ya, dari akun resminya. Sehingga nominal gaji yang akan Bapak Ibu dapatkan adalah masih sama. Golongan 1 mendapatkan gaji pokok maksimal 2.256.700. Golongan 2 mendapatkan gaji pokok maksimal 3.208.800. Golongan 3 mendapatkan gaji pokok maksimal 4.029.600. Dan golongan 4 mendapatkan gaji pokok maksimal Rp4.957.100. Tentu saja ini baru gaji pokok saja, belum termasuk dengan tunjangan anak, tunjangan pasangan, suami istri, dan tunjangan pangan. Itulah informasi kita pada hari ini. Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya.